Selamat pagi semua, selamat pagi Pak Arif. Hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami, yaitu salah satu elemen dari Human Security, Political Security. Saya Virena Diva. Saya Willy Febianto. Saya Danu Prayogi. Dan saya Dianindra Zahra. Baiklah, di awal kami akan memulai presentasi kami dengan definisi dari Political Security. Oke, kita memulai dari what is the political security ya. Nah, political security ini adalah salah satu agenda atau bisa juga disebut sebagai elemen dari human security. Political security ini menekankan pada keamanan manusia dari intervensi politikal di dalam suatu negara. Political security ini juga merupakan aspek yang mengedepankan segenap hak asasi manusia, terutama dalam negara yang demokratis, dan terutama dari intervensi negara dan militer di dalam negara itu sendiri. Next. Nah, sekarang kita masuk ke dalam indicators of political security. Jadi ini berdasarkan dari Human Development Report 1994. Yang paling penting dalam indikatornya itu adalah pertama the priority of the government according to military strength. Jadi di sini kita bisa lihat government tersebut lebih menonjolkan strength di militernya dan bahkan bisa merepres their own society ataupun masyarakat mereka bisa ditindas melalui militernya. Selanjutnya adalah imbalance will be seen in the spending budget. Dari sini kita bisa melihat government-nya itu lebih berorientasi kepada menghabiskan uang anggarannya itu kepada kepentingan sosial atau kepada kepentingan militer. Nah, selanjutnya di sini adalah protection against state repression. Nah, di sini yaitu yang dilindungi adalah freedom of press, speech, voting, etc. Nah, the last one itu adalah respect of basic human right and freedom. Next. Oke, dalam membicarakan political security, kita juga harus membicarakan political insecurity atau rasa tidak aman dalam dimensi politik. Nah, menurut UN sendiri, political insecurity ini dapat dikaitkan dengan political repression, human rights violation, lack of rule of law and justice. Nah, political repression ini berarti adanya represi politik dari pemerintah atau misalnya ada tekanan dalam political freedom yang dimiliki oleh masyarakat dari suatu negara. Nah, human rights violation ini tentunya berarti adanya pelanggaran hak asasi manusia oleh negara terhadap rakyatnya. Dan lack of rule of law and justice membicarakan mengenai tidak adanya payung hukum yang dapat melindungi masyarakatnya. Nah, apa sih yang diperlukan atau capacities needed untuk menghilangkan political insecurity tersebut? Nah, menurut United Nations Trust Fund, ada 3 hal yang dapat dilakukan, ada 4 hal yang dapat dilakukan oleh negara atau intervensi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan political security. Yang pertama adanya good governance atau praktik pemerintahan yang baik oleh pemerintah suatu negara. Yang pasti meliputi transparansi, partisipasi masyarakat, adanya akuntabilitas, dan sebagainya. Selanjutnya adanya ethical standard atau standar etika. Lalu adanya local leadership. Local leadership ini membicarakan tentang kepemimpinan lokal atau kepemimpinan suatu komunitas seperti wali kota, bupati, gubernur jika di Indonesia. Nah, hal ini harus diadakan untuk ensure bahwa kepentingan masyarakat lokal ini dipenuhi dan juga menyuarakan apa yang diinginkan dan diperlukan oleh masyarakat lokal. Selanjutnya adanya accountability mechanism. Menurut United Nations, mekanisme administratif akuntabilitas ini berbicara mengenai adanya mekanisme tersebut dalam lembaga atau kementerian untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan dan juga decision maker itu memperhitungkan kebutuhan dan suara dari masyarakatnya. Selanjutnya. Nah, kita selanjutnya masuk ke studi kasus. Jadi di Arab Spring ini merupakan sebuah istilah yang menunjukkan kejatuhan berderet rezim pemimpin-pemimpin otoriter di dunia Arab.
Di Arab Spring ini menjadi revolusi politik yang akan mengubah tatanan menuju masyarakat dan bangsa ideal setelah sekian lama dipimpin dengan sistem otoriter, dengan kekuasaan yang tidak dibatasi, mengekang kebebasan masyarakat dan pers, serta melahirkan kesenjangan antara elit penguasa yang hidup mewah dengan rakyat yang miskin. Dimulai dengan jatuhnya pemerintahan Zain al-Abidin Ben Ali di Tunisia, yang selanjutnya diikuti oleh jatuhnya pemimpin Mesir yaitu Hosni Mubarak, dan hal ini juga mengakhiri era kediktatoran Muammar Gaddafi yang sudah memimpin kurang lebih 40 tahun di Libya. Arab Spring ini terjadi karena adanya represi politik dari kepemimpinan otoriter, serta tidak adanya rasa aman dalam dimensi politik yang dirasakan oleh masyarakat negara. Nah, karena ada represi politik ini, hal ini mendapatkan perhatian secara luas melalui pemberitaan baik media-media nasional dan internasional, yang diikuti dengan demonstrasi yang mengguncang kekuasaan pemimpin-pemimpin di beberapa negara besar Arab. Nah, hal ini memunculkan yang namanya gerakan sipil atau people power untuk melawan kendali negara yang tidak pernah terjadi sebelumnya. People power inilah yang berhasil untuk menjatuhkan kekejaman aparat rezim di bawah rezim kepemimpinan otoriter di beberapa negara-negara Arab. Nah, kita dapat lihat dari studi kasus tersebut bahwa dalam peristiwa Arab Spring ini terjadi demokratisasi dari kepemimpinan yang otoriter menjadi demokratis. Nah, hal tersebut adalah hal yang ingin dibicarakan oleh elemen political security, di mana suatu negara yang demokratis ini akan ada kebebasan pers, transparansi, dan sebagainya. Nah, hal ini kita bisa lihat dari adanya Arab Spring, beberapa negara ini mencapai demokrasi yang dibicarakan oleh UN. Mulai dapat dilihat dari adanya kebebasan pers dan adanya pemilu pertama kali di beberapa negara. Nah, sekian yang dapat dibicarakan oleh kelompok kami. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.